Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tesya Sahlani Pratiwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Mualifah dan teman saya. Alisa Fairuz Maulana. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan manajer purchasing pada PT Cosmos Service Apartemen. Baiklah, langsung saja latar belakang PT Cosmos Service Apartemen. PT Cosmos Service Apartemen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hospitality atau pelayanan publik. PT Cosmo Service Apartemen sudah 16 tahun berdiri yang secara resmi pada tanggal 8 Januari 2008 ditandai kehadiran tamu pertama yang menginap di tempat ini. Dikarenakan berlokasi di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung, Blok E4, 2, Nomor 1, Mega Kuningan, Jakarta, merupakan pusat perdagangan ataupun pusat bisnis premium untuk perusahaan-perusahaan asing, membuat PT Cosmo Service Apartemen Jakarta sebagai tempat hunian sementara yang eksklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halisa. Baik, terdapat struktur organisasi pada PT Cosmo Service Apartemen. Pada General Manager memiliki beberapa departemen. Yang pertama yaitu Human Resource of Director. Yang kedua ada Sales Marketing of Director. Yang ketiga ada Executive Assistant Manager. Dan yang terakhir ada Finance of Director. Pada Purchasing Manager ini termasuk ke dalam Departemen Finance. Selanjutnya ada divisi purchasing pada PT Cosmo Service Apartemen. Divisi purchasing berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh departemen terkait perusahaan. Kebutuhan tersebut bisa berupa barang rutin, barang non-rutin, atau barang aset dan jasa. Barang rutin adalah barang yang secara rutin digunakan dalam operasional sehari-hari dan memiliki stok persediaan di dalam gudang seperti contohnya alat tulis kantor. Lalu untuk barang non-rutin yaitu barang yang hanya sesekali saja digunakan dalam operasional dan biasanya tidak disediakan stok dalam gudang seperti contohnya ada cetakan. Untuk barang aset sendiri yaitu barang yang memiliki sifat ekonomis bagi perusahaan. Contohnya adalah seperti komputer. Selanjutnya, deskripsi pekerjaan manajer purchasing. Tugas-tugas atau kewajiban dari manajer purchasing yang pertama, mencari supplier atau vendor yang sesuai dengan perusahaan. Lalu yang kedua, memilih supplier atau vendor yang tepat. Yang ketiga, pembelian barang kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, ada wewenang manajer purchasing. Yang pertama yaitu menetapkan supplier atau vendor. Lalu yang kedua, menetapkan harga produk sesuai dengan perjanjian. Lalu yang ketiga, menetapkan proses pembelian. Dan yang keempat, menetapkan proses pengiriman. Selanjutnya, terdapat tanggung jawab seorang manajer purchasing. Yang pertama, mencari supplier atau vendor dengan melihat harga, spesifikasi, dan kualitas barang yang diminta. Lalu ada proses pembayaran dan proses pengiriman. Harga di sini adalah hal utama bagi purchasing untuk mencari supplier atau vendor. Jadi harga harus dibandingkan antara supplier satu dengan yang lainnya. Pada spesifikasi dan kualitas barang harus sesuai permintaan dari departemen terkait. Pada proses pembayaran,
purchasing akan memilih vendor atau supplier dengan melihat term payment. Dengan term payment, pembayaran yang diberikan bisa tempo atau kredit. Lalu yang kedua, memastikan kelancaran operasional perusahaan dan menjaga kualitas produk atau layanan. Dan yang terakhir, memastikan kebutuhan semua departemen terpenuhi. Selanjutnya ada klasifikasi dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting bagi seseorang yang bekerja di bidang purchasing karena selalu berhubungan dengan banyak orang seperti supplier atau vendor sehingga membutuhkan komunikasi yang baik. Lalu yang kedua ada negosiasi. Kemampuan negosiasi ini juga diperlukan saat proses penawaran berlangsung agar perusahaan bisa mendapat barang dan jasa yang sesuai kebutuhan dengan harga yang terbaik. Dan yang ketiga ada mengetahui spesifikasi barang sesuai perusahaannya. Kemampuan ini dibutuhkan agar perusahaan dapat spesifikasi barang yang baik. Dan yang keempat ada mengetahui tentang vendor dan supplier yang dibutuhkan perusahaan sehingga spesifikasi dan harga barang dapat kompetitif. Yang kelima atau yang terakhir ada mengetahui tentang legal kontrak terhadap supplier atau vendor sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan manajer purchasing pada PT Cosmo Service Apartment. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.